Halo guys, kembali lagi bersama gue Wilson dari MG Ban Velg 4x4. Nah, hari ini kita mau memberikan tips ya. Jadi ada seperti biasa, mulai ada beberapa customer kita yang bertanya gitu. Dan ada beberapa komentar-komentar yang muncul di YouTube ataupun ditujukan kepada para sales kita gitu. Jadi mereka kira-kira nanya seperti ini guys. Boleh nggak sih kita beli ban velg bekas gitu loh. Dan kira-kira tuh gimana sih tipsnya supaya kita bisa milih ban velg bekas yang kondisinya masih bagus gitu. Nah ya, jadi setelah kita pikirkan, oh iya bener juga ya, banyak yang nanya ya, bolehlah kita bikin panduannya gitu loh. Nah jadi kira-kira seperti ini guys jawabnya. Boleh nggak beli ban velg bekas? Kalau gua pribadi secara kita udah jualan ban velg sering gitu, boleh apa enggak? Boleh banget. Kenapa? Karena dengan kita beli ban velg bekas, kalau memang barangnya ada dan barangnya bagus, kita tuh bisa hemat jauh gitu loh. Contoh ya, kita misalkan beli ban velg baru dengan harga ya, karena kebetulan MG ban velg 4x4 itu kebanyakan velgnya original, jadi mungkin agak mahal ya. Jadi kalau ban velg itu mungkin kita anggapan ring 20 lah ya, ring 20 itu ban velg misalkan satu merek itu harganya barunya di 35 juta ya. Kadang-kadang tuh kita bisa dapat bekasnya dengan kondisi 90-95% tuh cuman kisaran 20 sampai 25 juta. Jadi hematnya lumayan jauh guys. Tapi yang penting kita harus bisa menemukan barang yang bagus gitu ya. Jadi kalau kita dapat barangnya bagus, kita untung banyak bahasanya. Tapi kalau kita dapat barangnya jelek, kita boncos gitu. Jadi memang bahasanya untuk membeli ban velg bekas ini diperlukan pengetahuan yang lebih baik dan mendalam. Jadi kita bisa lebih mengerti cara milihnya bagaimana. Jadi kita bahasanya memperbesar peluang kita untuk cuan bahasanya. Kita dapat barang bagus tapi murah gitu loh. Kalau dapat barang jelek tapi mahal ya boncos gitu loh. Nah makanya di sini kita belajar. Jadi gua akan memberikan sedikit tips untuk cara memilihnya ban velg itu. Yang bekas, yang bagus itu seperti apa gitu. Nah kebetulan nih kita lagi ada barang bekas. Ini yang satu NK Tuning SC42 ring 20, bannya pakai 265 55 20 Maxxis AT980. Dan di sisi satunya lagi ini adalah ATX ya, American Racing ATX Ravin namanya, dengan bannya Mickey Thompson 285 55 20 AT. Kalau yang ini lubang 5 buat JK Pak JL, kalau yang ini buat Fortuner Pajero ya. Jadi yang ini ring 20, ini juga ring 20 gitu ya. Nah ini kedua-duanya adalah barang bekas, kita kebetulan baru dapat. Jadi sekalian kita kasih tahu tipsnya, sekalian kita jualan guys. Oke. Ya kalau tertarik boleh dibeli kan, seperti kemarin kita juga sempat upload di Instagram kita. Kalian harusnya udah lihat spesifikasinya, detailnya, foto dan video. Nah sekarang kita akan jelaskan secara lebih detail untuk tips bagaimana memilihnya. Oke, yang paling gampang pertama kita mulai dari bannya dulu ya. Jadi gimana sih cara pilih ban bekas yang masih bagus apa enggak? Ada beberapa kriteria. Kriteria pertama kita sudah tahu adalah kita mesti lihat tahunnya. Oke, nih guys. Jadi kebetulan kalau yang Maxxis ini tahunnya di 2020 nih. Barangnya masih gres. Ya, kelihatan ya. 4120 maksudnya minggu ke-41 tahunnya di 2020. Jadi masih gres banget. Itu yang pertama kita lihat dari tahunnya. Kalau tahunnya baru, semakin baru ya semakin baik. Kalau semakin lama ya otomatis karetnya akan semakin keras. Nah, mulai ada orang bertanya lagi. Emang kira-kira yang tahun produksi tahun berapa sih yang masih layak pakai sampai sekarang gitu ya. Nah jadi kalau menjawab hal ini tuh sangat-sangat variatif guys gitu. Karena kenapa? Kalau buat gua pribadi dan beserta teman-teman di MG Ban Velg 4x4, kita akan lihat berdasarkan merek gitu ya. Jadi kalau untuk merek-merek yang terkenal kayak kelasnya Maxxis, Toyo, Mickey Thompson, Pirelli, Yokohama, kondisi beda udah lewat 4-5 tahun pun kita masih pede kita pakai gitu loh. Kita jual ya, tentu kalau kita udah tahunnya agak lama tentu kita diskon ya. Cuma kalau kita sendiri untuk merek-merek seperti itu kita masih pede karena kualitasnya
bagus. Cuma kalau untuk udah jalan 4 apa 5 tahun untuk kelasnya ban lokal ya, mohon maaf nih gue sebut merek kayak kelasnya Acelera, Achilles, Gajah Tunggal, Dunlop, gue agak ragu gitu loh. Mungkin ada yang berani, cuma kalau ditanya ke gue nggak berani. Ya ini subjektif, nggak apa-apa. Gue tidak mempermasalahkan orang percaya apa tidak ya, ini kita jelaskan secara teorinya. Cuma kalau berdasarkan dari pengalaman pribadi guys, jadi kita itu mobil bos itu banyak yang pakai barang-barang yang nggak laku. Jadi secara nggak langsung ini sekarang 2021. Mobil bos itu beberapa mobil pribadinya dia masih pakai ban-ban yang tahun 2014, 2015 gitu loh. Bahkan tahun kemarin tuh masih ada yang 2012 dia masih pakai. Jadi udah lewat 6 sampai 7 tahun gitu loh. Tapi masih pede dia pakai. Kenapa? Karena mereknya bagus gitu. Seperti yang dia pakai itu masih Pirelli dan Yokohama. Itu masih dia pakai. Gitu. Cuma ya memang bisa aja kalian beranggapan seperti ini. Ah, ya itu kan karena dia yang punya toko. Kalau gua nggak mau ya nggak apa-apa. Kita cuma jelaskan faktanya seperti itu. Gitu. Jadi kalau mau aman ya kita coba cari yang masih usianya 3 sampai 4 tahun sebelum tahun berjalan sekarang. Contoh nih, sekarang 2021. Nah, kalau dapat 17 apa 18 ya udah lumayan. Kalau dapatnya tahun 19, 20 atau 2021 itu lebih baik lagi. Gitu. Jadi tahun itu salah satu yang cukup penting. Cuma memang kita lihat merek bannya. Gitu. Oke. Nah, yang kedua adalah kita lihat dari kembangnya, guys. Kalau kita lihat kembang ban ya kita kira-kira udah tahu kalau masih coraknya seperti ini kan masih tebal sekali nih. Dan dia masih rata. Nah, yang kita harus perhatikan dari coraknya adalah kita lihat apakah bannya masih rata kiri kanan. Karena kadang ada ban seperti ini guys, kalau dia jarang spuring, bannya biasa makan sebelah. Maksudnya makan sebelah adalah ini kan ada dua sisi nih, kiri sama kanan nih. Jadi yang satu sisi botak, yang satu sisi tebel gitu. Nah kalau udah begitu ya mohon maaf itu nggak bisa dipakai. Tapi kalau masih kayak begini nih, lihat nih guys, ini kan masih rata nih, ininya tebel, tengahnya tebel nih. Jadi kondisi itu masih bagus banget. Dan kalau mau kita perhatiin nih kondisinya, kalau kita bilang kondisi seperti itu sekitar 90-95%. Kenapa? Karena kalau kita lihat nih guys nih, kalau ban itu kan biasa baru ada bintik. Coba di shoot dari atasan nih, biar kelihatan bintiknya. Dari atas lagi, dari atas. Ya, dia ada bintik-bintik seperti ini kalau ban tuh, dilihat. Kelihatan nggak ya kalau itu di shoot? Coba di shoot dari jauh, itu terlalu dekat kayaknya. Coba, ini kan kayak ada bintik nih guys, bentar. Oh. Ya itu kan kayak ada bintik tuh. Kalau ban baru kan biasa ada bintik ya. Nah ini tuh bintik-bintiknya masih kelihatan sedikit gitu. Jadi kalau kita bilang kondisinya 90 sampai 95%. Nah ini kalau mau dilihat semua itu seperti itu. Nah itu adalah salah satu yang kita mesti lihat. Setelah lihat tahunnya kita lihat coraknya rata apa enggak. Kalau dia masih rata boleh dibeli. Cuma kalau dia udah habis sebelah ya kita sih jujur kurang rekomen buat beli ya. Buat apa? Udah habis sebelah tuh enggak, ya udah berisik guys, mau kalian pakai gitu. Kadang ada orang nggak apa-apa habis sebelah gue puter aja bannya. Jadi yang satu sisi habis, misalkan yang sini tebal sini habis, ya udah kita puter aja bannya, bongkar puter balik. Jadi yang sini habis sini tebal, biar yang tebelnya habis. Bisa sih diakalin seperti itu, tapi udah gak nyaman. Cenderung biasa udah berisik kayak gitu. Nah yang berikutnya kita harus lihat adalah kita lihat apakah bannya masih gelombang apa enggak. Nah maksudnya gelombang apa enggak seperti ini guys. Kita coba pegang bannya. Kita coba pegang nih seperti ini. Kita rasakan kalau dia bannya seperti loncat-loncat, itu cenderung biasa karena mobil shock breakernya udah mati. Jadi bannya kemakan tuh. Tapi kita mesti pegang nih. Kalau kita masih pegang bannya masih rata, itu berarti bannya masih bagus. Oke? Jadi sekalian kita lihat bukan cuma dari makan sebelahnya kiri atau kanan, kita mesti lihat juga ininya nih. Apakah dia masih rata? Gampang, caranya gampang guys, tinggal pegang aja. Tuh. Kalau kita pegang kita udah bisa rasa nih, rata apa enggak. Gitu. Kalau ini rata nih enak nih, ini masih rata. Tuh. Jadi kualitasnya itu masih bagus. Kalau dia udah loncat-loncat begitu, udah agak kurang bagus. Ya, cuma kalau dia cuma loncat-loncatnya sedikit masih oke, nggak masalah. Nggak usah perlu ditakutkan gitu. Oke. Jadi itu adalah cara-cara yang kita harus lakukan gitu kalau di ban ya. Jadi kita pertama lihat dari tahunnya, lihat dari coraknya makan sebelah apa enggak, kita lihat dari bannya apakah rata atau bergelombang, dan juga kita lihat dari tambalan ya.
Ban kalau yang sudah ditambal, misalkan nih, tambalan itu ada dua macam guys. Ada yang di sini, di tapak, ada yang di samping, di dinding. Kalau di dinding udah ditambal, itu cenderung udah kurang kuat. Ya, bisa sih dipakai, cuma udah kita harus berhati-hati. Karena kalau tambalan di dinding itu cenderung lebih gampang bocor, itu lebih bahaya. Kalau tambalan di sini, di tapak, nggak perlu takut. Ya, cuma ya jangan sampai satu ban tambalan udah 7 apa 8 biji ya kan. Gimana ya guys ya, itu kita anggap sih udah kurang layak sih. Kalau misalnya dia tambalan cuma satu atau tidak ada tambalan, itu adalah yang terbaik. Itu bagus gitu. Oke. Nah, kalau untuk dari ban sih sebenarnya udah cukup seperti itu. Nah, sekarang kita mau bahas dari velg ya. Saat memilih velg bekas itu kita harus lebih berhati-hati karena tidak semudah untuk melihat ban bekas ya. Jadi kalau ban bekas kan secara fisik itu harus kita udah lihat. Nah, velg itu kita bisa lihat tuh dari beberapa hal ya. Yang pertama adalah kita mesti lihat dari kondisinya dari luar. Apakah baret? Apakah lecet? Apa sudah luka segala macam? Cenderung kira-kira seperti ini guys. Kalau lukanya sudah banyak, bisa hampir dipastikan cara nyetirnya kasar. Kalau udah cara nyetirnya kasar, otomatis secara nggak langsung velgnya pasti akan lebih peyang-peyang. Gitu. Itu logika dasarnya ya guys ya. Cuma kita akan ngecek velg itu peyang apa enggak, nanti kita akan kasih tahu caranya ya. Jadi yang kedua kita juga bisa lihat dari bannya. Cenderung kalau velg bannya masih tebal, velg itu tidak akan sepeyang kalau bannya tipis gitu. Jadi contoh-contoh ya. Karena kita MG ban velg 4x4 kan lebih spesialis ke off-road ya. Jadi kebanyakan kita pakai velgnya ring-ring 18, ring 20, bannya tebal. Jarang yang tipis, oke. Jadi cenderung bahasanya seperti ini. Kalau kita beli velg bekas ring 17 apa ring 18 untuk Pajero Fortuner itu kan bannya tebal. Cenderung velgnya jarang peyang. Peyang itu biasanya yang pakai velg kalau Pajero Fortuner itu 22. Terus kayak peyang tuh. 20 kadang-kadang peyang. Tapi biasa kalau ring 20 tuh bannya masih lumayan tebal, jadi lumayan terlindungi. Cenderung biasanya nggak ada masalah. Tapi makanya kita mesti lihat dulu kondisinya dari luar seperti apa. Kalau kondisi kita lihat dari luar itu lumayan, cenderung biasanya jarang peyang gitu. Nah, cara kita lihat peyang apa enggaknya itu dari mana? Nah, mau nggak mau kita harus bongkar tuh velgnya. Oke, jadi velgnya nanti kita akan bongkar, kita akan kasih lihat cara ngelihatnya itu velg peyang apa enggak. Tapi memang perlu dibongkar guys. Oke, itu kita lanjutkan sebentar lagi. Nah, kira-kira gue mau kasih tahu secara garis besar. Kalau beli ban velg bekas lebih baik di tempat-tempat yang kalian bisa percaya, di toko yang kalian bisa percaya. Gitu ya. Jadi bukan berarti toko-toko yang namanya, bahasanya bukan namanya sih, yang tokonya besar, belum tentu barangnya juga bagus gitu loh. Demikian sebaliknya, di toko-toko yang kecil ataupun pinggir jalan atau kios-kios yang kecil yang barangnya sedikit, belum tentu barangnya jelek. Gitu. Yang penting kita mesti hati-hati lihatnya. Kita nggak bisa langsung bilang, wah tokonya gede, barangnya pasti bagus. Hal itu nggak sebenarnya seperti itu gitu. Karena banyak juga kadang-kadang toko-toko yang besar, ban velg bekasnya kurang bagus gitu. Tapi yang toko-toko kecil ban velgnya itu bagus gitu. Jadi susah ngomong ya. Jadi yang penting makanya beli di tempat yang kalian bisa percaya. Itu lebih baik. Nah, kalau di kita di MG ban velg 4x4, cenderung ban velg bekas yang kita jual sendiri, yang kita jual langsung ke user tuh yang kondisinya bahasanya 85% up gitu. Masih bagus gitu. Ban velgnya masih bagus. Nggak ada peyang. Nggak ada masalah, tambelan sedikit ataupun ya masalah-masalah lainnya. Biasanya kita kalau dapat yang jelek, orang kan kadang tukar tambah tuh. Kita kalau dapat yang jelek, ini mohon maaf ya guys, yang jelek itu kita buang. Bukan kita buang, maksudnya kita jual murah aja, jual rugi, biarin. Kita subsidi silang, kita jual untuk ke pinggiran, ke daerah-daerah pinggiran, Bekasi lah, Jawa Barat, Jawa Tengah. Jadi kan biasa ada pengepulnya, biasa kita kumpulin, kita jual. Gitu. Jadi kita tidak simpen biasanya kalau yang kondisinya agak kurang. Tapi kalau kondisinya bagus, kita biasanya kita simpen, kita jual sendiri. Kenapa? Karena kita bisa pertanggungjawabkan kualitasnya. Gitu. Jadi saat kalian beli ya, kalau beli sama kita ya MG ban velg 4x4 ya, kita bahasanya kita jamin kualitasnya. Karena bukan barang abal-abal yang kita jual. Barang-barang jelek cenderung kita udah buang semua. Yang bagus baru kita jual sendiri gitu.
Kira-kira seperti itu guys ya. Oke, sebentar kita akan bongkarin salah satu. Gua akan kasih lihat cara ngelihatnya seperti apa. Oke, stay tune guys. Thank you. Oke guys, jadi kita kan sudah copot nih. Udah kita copot velgnya. Nah, sekarang kita mau coba puter velgnya. Nah, kalau setelah dibongkar, yang nanti kita mau perhatikan pada velg adalah kita lihat dari sisi-sisinya nih. Kalau dia peyang, dia kan loncat-loncat nih. Kita lihat di dua sisi ini. Makanya kita akan puter di mesin balancing. Oke, ini yang kita putar adalah velg yang NK EC42, NK tuning. Boleh diputer. Nah, ini kan sedang dalam proses puter ya. Nih kita bisa lihat nih. Dia rata. Kalau dia peyang, dia akan loncat-loncat. Tapi diputer nih rata nih, itu bagus nih. Oke. Ya. Nah, kita lihat yang ini sekarang. Putar lagi, coba dikencemin lagi. Ini juga bagus nih, tuh. Dia rata, nggak ada loncat-loncat. Ini velg masih bagus. Kalau ternyata dia ada loncat-loncat sedikit, itu sebenarnya masih nggak apa-apa guys. Namanya velg bekas, bukan velg baru. Cuma kalau dia udah terlalu parah, goncangannya terlalu ekstrim dan banyak, ya itu lebih berhati-hati guys. Nah, kita bisa lihat selain dua sisi ini, kita juga lihat di tengahnya nih, pinggang nih. Karena kalau udah kena di pinggang tuh cenderung susah dibenerin, nggak bisa di-repair. Nah, ini kita lihat nih pinggangnya sini, nih, bagian sini. Ya itu kita lagi putar. Ini juga masih rata nih, bagus nih. Ini velg masih bagus sekali. Nggak ada goyangan sama sekali nih. Ya kalau kita bilang kondisinya 95% gitu. Nah, habis itu kenapa kita bongkar gitu ya. Jadi gini guys, kita bisa punya salah satu caranya untuk membedakan apakah velg itu pernah di-repair, direparasi apa tidak adalah salah satunya itu kita lihat dari sini. Kita lihat dari tengahnya ya, sini ya. Jadi kalau velg-velg yang sudah pernah di-repair cenderung tuh ada bekas catnya. Jadi biasanya kan kalau velg itu kalau di-repair kan dia dipanasin tuh. Jadi kalau dipanasin cenderung catnya tuh ngelopek. Kalaupun dicat ulang biasanya warnanya berbeda. Kecuali dia cat semuanya ya. Tapi biasanya jarang. Karena kalau kita cat keseluruhan velg tuh cost-nya agak tinggi. Jadi biasa orang kalau repair, dia kan repair aja. Yang penting luarnya nggak kelihatan apa-apa. Tapi dalamnya kadang tuh ada bekas angus-angusnya gitu. Nah itu yang kita harus perhatikan. Gitu. Nah memang kalau untuk melihat bekas repair apa enggak, butuh jam terbang yang cukup tinggi gitu ya. Kalau orang awam mungkin tidak begitu mengerti. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya untuk tips-tips sekedar kalian milih aja, kita lihat yang tadi ya guys ya, kita lihat di sininya apakah goyang apa enggak. Jadi kita lihat bagian dalam, bagian luar sama pinggangnya. Kalau overall putarannya masih bagus ya berarti secara tidak langsung kita bisa bilang bahwa velg itu masih kondisinya bagus dan boleh dibeli. Seperti itu. Oke, kira-kira itu aja yang gua mau jelasin. Karena kayaknya sudah cukup detail ya, jadi kalau kalian masih punya pertanyaan boleh coba komen. Kalau masih ada hal-hal yang
ingin ditanyakan mengenai topik lain, nggak apa-apa komen aja atau WA sales kita sekaligus nanya-nanya kalau mau beli barang. Jangan lupa buat kasih jempol sama di subscribe ya channel YouTube kita guys, karena kita butuh supportnya. Ya udah, sampai situ aja. Kita akan jumpa di episode mendatang. Thank you, bye-bye.